Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nana Yuniar. Kali ini saya akan menjelaskan argumen kelompok kami yang berisi tentang definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi jelas dan terukur yang membentuk satu kesatuan. Contohnya ada 3. Yang pertama, himpunan bilangan asli yang anggotanya merupakan bilangan asli. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Contoh kedua, himpunan bilangan ganjil yang anggotanya merupakan bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan genap yang anggotanya merupakan bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Saya Nikma Abdillah akan menjawab notasi matematika nomor 1, di mana dalam gambar itu disebut himpunan bilangan asli. Nomor 2, dalam gambar itu disebut himpunan bilangan bulat. Nomor 3, dalam gambar itu disebut himpunan bilangan bulat positif. Saya Rafiki Iksan akan melanjutkan. Yang keempat, menyatakan himpunan bilangan rasional. Yang kelima, menyatakan himpunan bilangan real. Yang keenam, menyatakan himpunan bilangan kompleks. Saya Alvira akan membacakan notasi matematika. Pada gambar nomor 7 dibaca elemen, pada gambar nomor 8 dibaca bukan elemen, pada gambar nomor 9 dibaca himpunan bagian atau subset. Saya Nana Yuniar akan menjawab notasi matematika nomor 10. Dalam gambar itu disebut sebagai himpunan bagian sejati atau power set. Yang nomor 11, dalam gambar itu disebut sebagai superhimpunan atau superset. Dan nomor 12 disebut sebagai nilai mutlak. Saya Nikma Abdillah akan menjawab notasi matematika nomor 13, di mana di dalam gambar itu disebut menyatakan himpunan. Nomor 14, di mana dalam gambar itu disebut himpunan kosong. Nomor 15, di mana di dalam gambar itu disebut himpunan gabungan. Assalamualaikum, saya Alvira. Saya akan menjelaskan mengenai listing main shot dan description main shot. Listing main shot yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak terhingga, maka menggunakan tanda titik 3 yang berarti dan seterusnya. Contoh pada listing main shot 1, anggota himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan NA sama dengan 6. Pada contoh pertama, banyak anggota dari himpunan A yaitu bilangan bulat yang kurang dari 6, maka anggota himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan NA sama dengan 6. Pada contoh 2, anggota himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan tak terhingga sama dengan NB tak terhingga. Pada contoh kedua, banyak anggota dari himpunan B yaitu bilangan bulat, maka anggota B atau NB tak terhingga. Sedangkan pada description main shot yaitu cara menyatakan dalam bentuk himpunan dengan penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan dengan dinotasikan X sama dengan himpunan X di mana P buka kurung X, maka dibaca X adalah himpunan semua X yang mempunyai sifat P, sedangkan tanda garis lurus atau tanda titik 2 dibaca di mana. Contohnya 1, A sama dengan himpunan X di mana X lebih kecil dari 8 dan X lebih besar dari 1. X bilangan caca, maka A sama dengan himpunannya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada contoh pertama diketahui bahwa A adalah himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, maka himpunan A sama dengan 2, 3,
4, 5, 6, 7. Pada contoh kedua, B sama dengan himpunan X di mana X adalah bilangan bulat genap. Maka B himpunannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Saya Rafiq Iksan, menurut kami untuk soal ini diagram Venn dapat dilihat pada gambar di mana A dan B memiliki irisan yang merupakan bilangan ganjil dan juga bilangan prima yaitu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Sementara untuk B memiliki sisa bilangan prima yaitu 2 dan di A memiliki bilangan cacah ganjil yaitu 1, 9, 5, 21, dan seterusnya. Sementara untuk U merupakan N atau bilangan asli. Untuk contoh soal nomor 1, perintah soal adalah menggambar diagram Venn yang menyatakan A gabungan B. Seperti yang terlihat, A dan B memiliki irisan yaitu 1, 3, dan 5, sementara sisa dari himpunan A dan B tetap diarsir bersama dengan irisan. Dan sisa dari himpunan semesta terletak di luar himpunan A dan B. Untuk contoh soal nomor 2, semua himpunan yang terdapat pada himpunan B merupakan anggota dari himpunan A, dan setiap himpunan A dan B merupakan anggota dari himpunan semesta. Terlihat pada gambar, lingkaran himpunan B terletak di dalam himpunan A, dan lingkaran himpunan A dan B terletak di dalam himpunan semesta. Assalamualaikum, saya Nana Yunir akan menjelaskan argumentasi tentang himpunan bagian. Berdasarkan simbol yang terdapat pada slide tersebut, cara membacanya adalah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika untuk semua anggota X merupakan elemen A, maka X juga merupakan elemen dari B. Artinya, jika X diketahui suatu himpunan yang merupakan anggota dari A, maka tidak menutup kemungkinan bahwa X juga menjadi anggota dalam himpunan B. Saya Nikma Abdillah akan menyatakan argumen dari kelompok kami, di mana tentang himpunan kuasa dari A adalah X, di mana X merupakan subset dari himpunan bagian A, yang artinya himpunan kuasa dari A adalah himpunan X yang termasuk ke dalam anggota himpunan bagian A, dan semua anggota X adalah anggota A. Assalamualaikum, saya Alfira. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dua contoh himpunan kuasa. Contoh pertama, A sama dengan himpunan 1, 2. Maka PA sama dengan 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, yang terdiri dari anggota himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Argumen kami pada contoh pertama, PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, banyak anggota PA sama dengan 2 pangkat NA atau 2 pangkat 2 sama dengan 4, yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Pada contoh kedua, C sama dengan himpunan 1, 2, 3. Maka PC sama dengan 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8, yang terdiri dari anggota himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, dan himpunan 1,2,3. Argumen kelompok kami pada contoh kedua bahwa PC merupakan himpunan kuasa dari C dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari C. Jadi, banyak anggota PC adalah
2 pangkat NC sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 yang terdiri dari anggotanya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 2,3, dan himpunan 1,2,3. Maka kesimpulannya, himpunan kuasa atau power set yaitu himpunan yang anggotanya kumpulan dari himpunan bagian termasuk di dalamnya himpunan kosong. Banyak anggota himpunan kuasa diperoleh dari 2 pangkat banyaknya anggota himpunan bagian dengan rumus PA sama dengan 2 pangkat NA, dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A.